Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febran Abdurrahim dengan NIM C0D023031 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar akuntansi pajak. Adapun pengertian akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan ialah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, serta menafsirkan sebuah transaksi finansial yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Akuntansi perpajakan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak atau penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang yang didapatkan atau diterima dalam sebuah tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban atau pajak suatu penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan surat pemberitahuan pajak atau SPT dan pertimbangkan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Secara umum, akuntansi keuangan atau komersial disusun dan disajikan berdasarkan standar yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Adapun karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan ada 5. Yang pertama, relevan. Informasi harus relevan untuk mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua, andal. Informasi harus andal dan dapat dipercaya. Artinya, informasi tersebut harus bebas dari kesalahan material dan penyajian yang bias, serta dapat diverifikasi oleh pihak yang kompeten. 3. Dapat dibandingkan. Informasi harus dapat dibandingkan antara periode waktu dan antar entitas yang berbeda. Yang keempat, dapat dipahami. Informasi harus mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan yang memiliki pengetahuan yang wajar tentang bisnis dan akuntansi. Yang kelima, materialitas. Informasi dianggap material jika penghapusan atau salah saji informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Adapun akuntansi pajak. Yang pertama, pajak dibayar di muka PPh Pasal 21. Akun ini digunakan untuk mencatat pembayaran yang dilakukan di muka dan setelah dipertimbangkan dengan SPT tahunan PPh Pasal 21. Ternyata kelebihan bayar oleh perusahaan. Yang kedua, pajak dibayar di muka PPh Pasal 22 merupakan pembayaran yang dipungut oleh pihak ketiga pada waktu terjadinya transaksi pembelian impor ataupun kegiatan usaha di bidang lain yang memperoleh pembayaran untuk barang dan jasa dari belanja negara. Yang ketiga, pajak dibayar di muka PPh Pasal 23 merupakan pembayaran di muka pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak ketiga atas perhitungan pembayaran bunga sewa mes milik perusahaan. Yang keempat, pajak dibayar di muka PPh Pasal 24 merupakan akun yang menampung pembayaran pajak yang dibayar di muka fiskal dan penghasilan perusahaan dari luar negeri. Yang kelima, pajak dibayar di muka PPh Pasal 25 merupakan akun yang didebet atau setiap pembayaran angsuran bulanan pajak penghasilan. Pada akhir tahun buku, saldo akun ini dipertimbangkan dengan pajak penghasilan yang sebenarnya. Yang keenam, Piksal merupakan akun yang menampung pembayaran pajak atas fiksal ke luar negeri atas nama perusahaan dan dikredit saat diperhitungkan dengan SPT badan tahunan. Yang ketujuh, PPN masukan didebet sebesar jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan pada waktu pembeli barang atau kena pajak. Pembayaran ini merupakan pembayaran di muka pada akhir bulan dan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran atau bila telah mendapat restitusi. Yang ketujuh, PPN masukan belum dikreditkan. Pajak masukan yang belum dikreditkan dan masih faktur karena faktur pajak belum diterima dari supplier. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.